Yosef pelaku pembunuh kasus Subang. Ini analisa Anjas di Thailand. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda, dan tonton video ini sampai habis, agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Ada pernyataan mengejutkan datang dari Anjas Asmara, pengamat kasus Subang tentang Yosef dalam tragedi yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Benarkah Yosef pelakunya? Sebagaimana diketahui, Yosef adalah suami dari Tuti dan ayah dari Amel, korban kasus Subang. Yosef pula yang pertama kali mencium ada gelagat yang tidak beres terjadi dengan istri dan anaknya. Kronologisnya, pagi itu Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 Yosef datang ke TKP kasus Subang yang merupakan rumah korban sehabis menginap di rumah Mimin istri mudanya. Saat itu Yosef curiga mendapati rumah TKP kasus Subang dalam kondisi berantakan dan penghuni rumah Tuti dan Amel tidak ditemukan. Lalu Yosef bergegas menuju kantor polisi untuk melapor. Tak lama kemudian, kedua korban kasus Subang ditemukan sudah menjadi mayat di dalam bagasi mobil Alphard milik korban dengan keadaan bertumpuk. Polisi memastikan jika korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel ada yang membunuh. Beberapa hari kemudian Yosef ditetapkan sebagai salah seorang saksi kasus Subang hingga kini. Bersamaan dengan penetapannya sebagai saksi, tudingan pun langsung mengarah ke Yosef. Ia disebut-sebut sebagai sosok potensial sebagai pelaku kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amel. Bahkan anaknya sendiri, Yoris kakak Amalia Mustika Ratu alias Amel yang juga berstatus sebagai saksi, dalam pemeriksaan di hadapan penyidik sempat menuding jika Yosef ayahnya adalah pelaku kasus Subang. Tudingan masyarakat semakin kuat mengarah ke Yosef manakala ada orang yang mengaku paranormal ikut nimbrung memberikan kesaksian, lewat caranya sendiri dengan mengatakan Yosef sebagai aktornya. Arwah almarhumah menuduh Yosef. Pernyataan berbau klinik dan mistis itu dianalisa ulang oleh Anjas Asmara di kanal YouTube miliknya Anjas di Thailand, Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022. Anjas Asmara, seorang dosen yang lebih dikenal dengan panggilan Anjas di Thailand menayangkan kembali proses kerja paranormal itu yang dikutipnya dari kanal YouTube Koin 1077. Di kanal YouTube-nya, Anjas di Thailand menampilkan cuplikan dua video tentang dua sosok perempuan yang masing-masing sedang kerasukan arwah almarhumah Tuti dan Amel. Dalam kesurupannya, kedua wanita itu dengan tegas dan jelas menyebut nama Yosef sebagai pelaku kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amel meninggal dunia. Anjas di Thailand mengakui dan percaya dengan makhluk halus seperti jin. Bahkan ia mengetahui jin itu seperti manusia juga ada jin baik dan ada jin jahat. Namun atas ocehan, kedua wanita yang katanya kerasukan arwah almarhumah Tuti dan Amel yang menyebut Yosef sebagai pelaku kasus Subang, dengan tegas Anjas mengatakan kurang setuju. Alasannya ada beberapa bukti fakta yang berseberangan dengan statemen arwah Tuti dan Amel yang berbicara lewat media kedua perempuan itu. Seandainya pun benar statemen itu dari kesurupan, tapi kan kita belum bisa menjamin bahwa si jin tersebut adalah jin yang baik. Bisa saja jin tersebut jin jahat dan justru menebarkan fitnah, kata Anjas di Thailand. Yang paling membuat Anjas di Thailand ragu dengan statemen arwah Amel melalui sosok wanita kesurupan itu saat berkali-kali menyebut ayah kepada Yosef. Padahal kenyataan sehari-harinya, Amel memanggil Yosef dengan sebutan papa. Jadi janggal banget. Kalau dia benar-benar arwah Amel seharusnya ya sesuailah memanggilnya pada saat dia masih hidup, ujar Anjas di Thailand. Gara-gara tayangan YouTube yang menampilkan statemen atas dasar klinik atau mistis itu, Anjas di Thailand mengungkapkan banyak netizen yang berkomentar ke dirinya bahwa pelaku utamanya diyakini adalah Yosef. Namun Anjas di Thailand tetap menegaskan tidak setuju dengan kesimpulan netizen itu. Diakuinya, dalam kasus Subang ada 4 kategori yakni pelaku utama, dalang, orang yang membantu dan orang yang mengetahui. Di akhir analisanya Anjas di Thailand sekali lagi menegaskan bahwa dirinya kurang yakin jika Yosef adalah pelaku utamanya sebagaimana dikatakan arwah almarhumah Tuti dan Amel. Anjas mengatakannya jin korin. Tapi untuk kategori dalang, orang yang membantu atau orang yang mengetahui, aku tidak bisa ngomong Yosef adalah bagian dari ketiga hal lainnya karena dibutuhkan alat bukti untuk menentukan hal tersebut dan itu wewenang penyidik kepolisian, pungkas Anjas di Thailand. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video menarik lainnya hanya di channel Up Info.